Cerita ini berawal dari seorang yang ingin cepat kaya. Orang itu bernama Rina dan dia pun mengikuti nasihat kawannya untuk melakukan tindakan korupsi. Setelah dia mencobanya, akhirnya dia semakin terjerumus dalam tindakan korupsi. Setelah beberapa bulan dia korupsi, akhirnya ketahuan juga tindakan yang ia lakukan dan akhirnya dia dilaporkan ke polisi. Lalu kawannya yang menjerumuskan menyogok hakim yang akan menyidangi dia. Akan tetapi usaha kawannya gagal dan dia pun dihukum penjara selama 20 tahun dan semua hartanya disita oleh negara. Suatu hari Winda bertemu dengan Rina yang sedang melamun dan mereka berdua sedang asik berbincang-bincang. Bagaimana kabarmu sekarang? Kabar saya baik. Terus bagaimana kabar pekerjaanmu sekarang? Baik-baik saja. Memang ada apa? Tidak, cuma nanya saja. Oh ya, tapi kamu kenapa melamun? Begini, saya punya banyak utang. Terus pengeluaranku juga banyak. Cicilan motorku saja belum bayar. Gak usah khawatir, Rina. Kamu kan sudah di pekerjaan bos kamu. Kamu mau tahu cara keluar dari masalah ini? Iyalah, emangnya bagaimana caranya? Yailah, zaman sekarang masih pakai cara gituan. Terus gimana dong caranya? Korupsi dong, bro. Hah? Masa caranya begitu? Apa tidak ada cara lain? Ada banyak, tapi caranya yang paling mudah ya korupsi itulah. Terus ntar kalau ketahuan pasti masuk penjara. Itu kan kalau ketahuan, makanya orang itu pakai trik-trik gitu. Sudah hampir seminggu Rina mencoba cara Winda. Saat ini dia sudah menjadi seorang kepercayaan bosnya. Pada suatu hari Rina pun diberi uang oleh bosnya untuk membayar pajak perusahaan milik bosnya. Tetapi dia tidak membayarkannya dan ia pun bermaksud untuk mengambilnya. Lumayan nih, uangnya banyak. Daripada nih uang buat bayar pajak, mending buat saya aja dah. Lalu Rina pun membuat surat tanda bahwa perusahaan sudah membayar pajak. Tiba-tiba ia pun dipanggil oleh bosnya dan bosnya ingin meminta tanda pembayarannya. Bos. Rina, apakah uang pajak perusahaan sudah kamu bayarkan? Sudah bos. Mana tanda pembayarannya? Ini bos, tanda pembayarannya. Bos. Oh, ternyata sudah kamu bayar. Ya udah, sekarang kamu kembali bekerja. Baik bos. Setelah Tommy diberi kepercayaan dari bosnya, Rina pun selalu mengambil uang pajak kantor perusahaan bosnya. Setelah beberapa bulan berlalu, perusahaan bosnya pun mendapat surat dari kantor pajak yang berisi bahwa perusahaan tidak membayar pajak selama 5 bulan secara berturut-turut. Akhirnya Rina pun dipanggil oleh bosnya untuk ke ruangannya. Saya mau tanya sama kamu, uang yang saya berikan untuk bayar perusahaan, kamu kemanakan? Sudah saya bayarkan kok bos. Jangan bohong kamu. Kamu sekarang saya pecat dari perusahaan ini. Tapi kenapa saya dipecat? Cepat kamu pergi dari ruangan ini. Jangan bohong kamu. Kamu saya pecat dari perusahaan ini. Tapi kenapa saya dipecat bos? Cepat pergi dari ruangan ini. Baik bos. Lalu Tommy pun dipecat dari kantor dan akhirnya ia pun pulang ke rumah. Tiba-tiba ada 2 polisi yang datang ke rumah Tommy untuk menangkapnya. Tiba-tiba Tommy terkejut. Apakah Anda Tommy? Iya benar, saya sendiri. Namanya ada apa? Anda ditahan. Kenapa saya ditahan? Nanti biar kami jelaskan di kantor polisi. Ayo bahkan dia. Janganlah sekali-kali kita melakukan korupsi, karena kalau kita sudah sekali terjerumus ke dalam tindakan korupsi, kita akan selalu ingin terus melakukannya. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan bangkai, pasti bangkai itu akan tercium juga, begitupun dengan para koruptor. Bye bye.